어쩌면 이 남자는 신이 내린 내 떨어져. 이제 재림만 보면 설레하는 개. 그리고 불순한 네 목적 달성해서 빨리 여기서 나가. 다음엔 날 그려줘요. 잘하라고 하고 봐주죠. Kali ini Minit akan membahas drama Korea yang berjudul Dreaming of Freaking Fairy Tale. Tanpa berlama lagi, episode 4, mari kita review. Saingan Pangeran Chamin datang, seolah sinar laser keluar dari mata keduanya. Pria tampanan keren dan sempurna itu bernama sutradara Baek Do-hong, di mana Jerim begitu ngefans padanya, karena ia adalah sutradara muda terkenal. Jerim merasa jika pria itu adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Jerim langsung memohon pada Chamin agar sutradara Baek Do-hong bisa diterima sebagai anggota Chungdam Heaven. Chamin ogah-ogahan karena pada dasarnya Chungdam Heaven begitu selektif dalam memilih anggota. Dengan tidak tahu malu lagi, Jerim amat sangat memohon karena ia begitu menyukai sutradara itu. Akhirnya Chamin pun menyerah, jadi meminta Jerim melakukan apapun yang diinginkannya. Chamin bahkan tidak menyambut dengan ramah jabatan tangan sang sutradara. Dan ketika hendak mengantar, Chamin secara tak sengaja malah menjadi cupid karena mendorong tubuh Jerim ke Baek Do-hong sehingga keduanya seolah sedang berpelukan. Jerim begitu sangat terpesona karena dikatakan wangi, lalu diberikan permen cinta. Chamin benar-benar kesal dengan tingkah Jerim, lalu meminta rambut yang terurai cantik itu untuk diikat. Namun ia malah kena jebakan sendiri, karena ia malah terpesona dengan kecantikan Jerim. Karena Jerim memaksa memasukkan sang sutradara itu ke Chungdam Heaven, jadi untuk pesta penyambutan anggota barunya, Jerim harus melakukan semuanya. Untuk pesta penyambutan, untungnya teman-teman mau membantu Jerim. Dan Jerim pun segera membahas pengganti lukisan dengan pelukisnya. Jerim ngamuk besar karena permen cintanya malah dimakan oleh si kakak. Sedangkan Chamin meluapkan amarahnya dengan berlatih Hapkido. Tapi sungguh kasihan pada pelatih, karena Chamin berhalusinasi pelatihnya sebagai sutradara Baek Do-hong. Jadi dia melawannya dengan serius. Akhirnya Chamin pergi menyendiri ke villa. Mengetahui Chamin tak masuk kerja, Jerim pun ngedumel sendiri sambil beres-beres untuk pesta. Dan di villa pun Chamin ternyata ngedumel juga tentang kelakuan Jerim. Jerim begitu terpesona karena tiba-tiba Do-hong menggendongnya ketika ia sedang mengganti lampu. Benar-benar definisi pria sempurna, karena sepertinya Do-hong pun seolah menggoda Jerim. Terlihat Chamin memiliki sebuah kenangan di tempat itu, dan akhirnya menyadari mengapa ia tertarik pada Jerim. Karena Jerim memiliki paras yang mirip dengan wanita yang ada di bingkai foto. Tapi, mirip siapakah Jerim itu? Hingga akhirnya Chamin pun memimpikan adegan dewasa dengan Jerim. Chamin begitu sangat kesal pada diri sendiri. Sungguh gawat, karena pelukis ternyata memutuskan untuk kabur. Jerim pun segera mengejarnya. Dan diketahui jika pelukis itu merasa terbebani karena idenya sudah mentok. Akhirnya mau tak mau Jerim pun mengerahkan kemampuan melukisnya. Jerim menemukan hasil kerjanya pada sang CEO Chungdam Heaven. Chamin berharap Jerim pun mencapai tujuan kotornya itu dan segera pergi dari Chungdam. Dan akhirnya pesta malam penyambutan pun tiba. Ada banyak makanan enak di sana. Chamin terpesona dengan pakaian Jerim yang super cantik, tapi mata Jerim malah hanya tertuju pada pria incarannya saja. Jerim lalu memperlihatkan hasil lukisannya pada Do-hong, dan terlihat sepertinya Do-hong pun mencoba menggoda Jerim. Hingga kehebohan pun terjadi. Pangeran Chamin kita ditampar oleh sang tunangan Ban dan A. Ternyata Chamin hendak menolong Jerim yang sedang terjatuh. Jadilah Ban dan A murka. Jadi cerita awal tragedi itu seperti ini. Sebetulnya Jerim malu akan impiannya yang tidak realistis itu. Tapi ia harus bertahan. Tadi ia dipermalukan oleh wanita-wanita kaya anggota Chungdam Heaven. Diremehkan dan tak dihargai.
Bahkan terjatuh akibat wanita kaya yang menolak minuman yang diambilkan oleh Jerim. Tapi karena refleks, Jerim pun jadi menarik tubuh wanita itu. Dan jadilah pakaian keduanya kotor, terkena minuman. Dan akhirnya Jerim pun tersadar jika Do-hong bukanlah pangerannya. Karena Do-hong tak memperdulikan dirinya, malah membantu si wanita kaya tadi. Dan akhirnya Pangeran Chamin pun membantu Jerim. Dan terlihat seolah menyatakan cintanya. Tiba-tiba lagi, Ban dan Ah langsung menampar Chamin. Dan episode 4 pun berakhir dengan tragedi seperti itu.